Putri Duyung atau mermaid merupakan makhluk mitologi terkenal di dunia. Putri Duyung memiliki tubuh layaknya seorang perempuan dari pinggang hingga ke kepala. Sementara dari pinggang hingga kaki menyerupai ikan. Legenda Putri Duyung muncul dalam beberapa dongeng di dunia. Sejarah mencatat awalnya legenda Putri Duyung berasal dari zaman Syria kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dalam mitologi Syria itu, Putri Duyung muncul karena ada seorang wanita bernama Atargatis menceburkan diri ke sungai suci lantaran malu karena tanpa sengaja telah membunuh seorang penggembala yang merupakan kekasihnya. Lantaran malu akan perbuatannya, Atargatis nekat menceburkan dirinya ke sungai dan berniat mengubah wujudnya menjadi ikan. Namun karena parasnya yang sangat cantik, air sungai suci itu hanya mampu mengubah separuh tubuhnya menjadi ikan. Bagian kepala sampai pinggangnya tetap berwujud manusia, sedangkan pinggang sampai kakinya berubah menjadi ikan. Di Babilonia, masyarakat menyembah Putri Duyung sebagai dewa laut, Oannes, yang digambarkan sebagai duyung jantan. Dalam mitologi Yunani, Putri Duyung dikisahkan sering menggoda para pelaut dengan nyanyiannya. Nyanyian Putri Duyung dapat membuat orang terpikat dan memiliki kekuatan mistis. Lantaran terpikat dan ingin mencari sumber suara indah itu, banyak orang yang tewas tenggelam. Di Eropa, legenda Putri Duyung dikenal melalui buku cerita dongeng karya Hans Christian Andersen berjudul The Little Mermaid yang diterbitkan tahun 1837. Buku ini merupakan kisah duyung muda yang jatuh cinta pada seorang pangeran yang ia selamatkan di tengah badai. Rusalka adalah cerita rakyat tentang Putri Duyung yang ada di Rusia Timur. Di sana, Putri Duyung dikisahkan sebagai hantu dari gadis-gadis belia yang mati lantaran dibunuh atau bunuh diri. Rusalka biasanya muncul dalam wujud perempuan berambut panjang berwarna hijau dengan warna kulit pucat. Rusalka biasanya datang pada tengah malam dan menari di bawah sinar bulan sembari memanggil nama pria yang telah membunuhnya. Sedangkan kisah Putri Duyung yang air matanya dapat berubah menjadi mutiara merupakan cerita rakyat dari Tiongkok. Kisah ini pula yang banyak diadopsi menjadi alur cerita sinetron di tanah air. Hingga saat ini, kebenaran legenda tentang Putri Duyung masih menjadi misteri. Kendati demikian, konon kawasan Cornwall, Inggris, masyarakat meyakini ada sebuah batu di pinggir pantai yang pernah diduduki oleh Putri Duyung yang menyebabkan tewasnya seorang nelayan lokal. Di samping itu, kebenaran tentang keberadaan Putri Duyung juga pernah ditemukan dalam catatan perjalanan milik Christopher Columbus. Dalam catatan itu, Columbus menulis, ia pernah melihat 3 Putri Duyung melintas di sekitaran perairan Karibia. Menurut Columbus, wajah Putri Duyung itu tidak secantik lukisan yang ada selama ini. Realitas Putri Duyung diasumsikan selama abad pertengahan. Ketika ratusan tahun yang lalu, para pelaut dan penduduk di kota-kota pesisir di seluruh dunia bercerita tentang pertemuan dengan gadis-gadis laut. Satu cerita yang berasal dari tahun 1600-an mengklaim bahwa Putri Duyung memasuki Belanda melalui tanggul dan terluka. Dia dibawa ke danau terdekat dan segera dirawat hingga sembuh. Dia akhirnya menjadi warga negara yang produktif, belajar berbicara bahasa Belanda, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan akhirnya masuk Katolik. Pertemuan Putri Duyung lain yang pernah ditawarkan sebagai kisah nyata dijelaskan dalam misteri luar biasa dan legenda laut. Edward Snow, seorang kapten laut di lepas pantai Newfoundland, menggambarkan pertemuannya pada tahun 1614. Kapten John Smith dari ketenaran Jamestown melihat Putri Duyung berenang dengan segala keanggunan. Memiliki mata besar, hidung berbentuk halus yang agak pendek, dan telinga yang terbentuk agak baik yang agak terlalu panjang. Smith melanjutkan dengan mengatakan bahwa rambut hijaunya yang panjang menanamkan padanya karakter asli yang oleh karena itu tidak berarti tidak menarik. Faktanya, Smith begitu terpesona dengan wanita cantik ini sehingga dia mulai mengalami efek pertama dari cinta saat dia menatapnya sebelum kesadaran yang tiba-tiba dan pasti sangat mengecewakan bahwa dia adalah ikan dari pinggang ke bawah.
Pelukis surrealis René Magritte menggambarkan semacam putri duyung terbalik dalam lukisannya tahun 1949, The Collective Invention. Sebuah kuil di Fukuoka, Jepang, konon menyimpan sisa-sisa putri duyung yang terdampar di pantai pada tahun 1222. Tulangnya diawetkan atas perintah seorang pendeta yang percaya bahwa makhluk itu berasal dari istana legendaris Dewa Naga di bagian bawah. Selama hampir 800 tahun, tulang telah dipamerkan dan air yang digunakan untuk meredam tulang dikatakan dapat mencegah penyakit. Hanya beberapa tulang yang tersisa dan karena mereka belum diuji secara ilmiah, sifat aslinya tetap tidak diketahui. Putri duyung mungkin kuno, tetapi mereka masih bersama kita dalam berbagai bentuk. Gambar mereka dapat ditemukan di sekitar kita, di film, buku, film Disney, di Starbucks, dan bahkan mungkin di gelombang laut jika kita melihatnya cukup dekat.